Yudhistira akan meminta izin kepada Raja Drestarastra untuk Raja Suyayatna, tetapi Basudewa mengatakan bahwa kemandirian tidak perlu izin dari siapapun, hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Raja Suyayatna akan dilakukan. Raja Anggakarna bertemu Rusali dan Rusali merasa bersedih dan kecewa terhadap Raja Anggakarna. Karena ikut kelompok Pangeran Duryudana lagi. Raja Anggakarna merasa terbebani memakai mahkota di kepalanya dan karena berjanji bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan yang salah. Lalu Rusali bertanya kepada Karna, apakah itu keteguhan hatimu? Kalau Raja Angga punya kemandirian seperti itu, mengapa Karna memakai mahkota itu lagi? Raja Anggakarna mengatakan bahwa kalau istrinya itu tidak betah untuk tinggal di kerajaan maka dia tidak perlu memaksakannya. Raja Angga pun pergi menuju kerajaan Indraprastha dan meninggalkan Rusali, dan Karna pun teringat masa lalu waktu baru pertama kali diangkat menjadi Raja Angga oleh Duryudana. Karna pun teringat setiap dia meninggalkan rumahnya itu ketika memakai mahkota dia akan merasakan ada sesuatu yang hilang berharga bagi Raja Karna. Lalu Karna dan para Kurawa pergi menuju Indraprastha untuk Raja Suyayatna dan mereka kebingungan karena ilusi yang dipakai para Pandawa. Di tengah jalan para Kurawa melihat kunang-kunang yang menyinari dan menunjukkan jalan kepada para Kurawa untuk mencapai Indraprastha. Lalu sesampainya di dalam para Kurawa terkejut akan keindahan kerajaan Indraprastha. Ketika ingin menyeberang ke Indraprastha ada jembatan yang tiba-tiba muncul di hadapan Kurawa dan para Kurawa harus menyeberanginya. Duryudana iri melihat keindahan kerajaan Indraprastha dan Sangkuni mengatakan bahwa dia harus sabar, semua ini bisa menjadi milik Duryudana. Di tengah hutan yang penuh dengan pohon dan bunga yang sangat indah lalu muncullah Pangeran Sisupala dari Jedi. Pangeran Sisupala pun berbicara yang tidak-tidak tentang Basudewa Krishna dan para Pandawa. Sisupala pun menghina Pangeran Duryudana dengan mengatakan lemah kepada Pangeran Duryudana, karena telah menjadikan Yudhistira raja yang tak terkalahkan dan Hastinapura belum mencapai pencapaian seperti Indraprastha padahal kerajaan Hastinapura sudah 500 tahun berdiri. Dan Sisupala merasa tidak senang karena setiap yang Basudewa Krishna lakukan akan meninggalkan beban yang berat bagi Sisupala. Sesampainya masuk di kerajaan Indraprastha para Kurawa terkejut karena Raja Suyayatna itu tidak dihadiri oleh raja lain karena ilusi yang dilihat oleh para Kurawa mereka tidak bisa melihat ada raja lain yang hadir di Raja Suyayatna. Di dalam Indraprastha Basudewa Krishna sedang berbicara dengan Sisupala dan berjanji kepada ibunya Sisupala akan memaafkan 100 perbuatan salahnya Raja Sisupala. Duryudana hampir membuat emosi Pangeran Sisupala karena Duryudana menceritakan kelahirannya yang kekuatannya direbut oleh Basudewa Krishna. Sisupala pun semakin kesal dengan Basudewa Krishna karena apa yang diceritakan Duryudana atas kelahiran Sisupala. Dan Sisupala pun merencanakan sesuatu agar menggagalkan Raja Suyayatna dengan cara apapun. Sisupala ingin mengganggu prosesi Raja Suyayatna dengan cara menentang Krishna dan Duryudana akan melindungi Pangeran Sisupala. Raja Suyayatna pun segera dimulai. Tujuan melaksanakan upacara untuk menunjukkan keberanian para Pandawa dan pembuktian bahwa Indraprastha sekarang adalah kerajaan yang mandiri. Semua itu karena ajaran dari kakek Bhisma para Pandawa bisa sukses di detik ini. Para Pandawa mengundang Bhisma yang agung dan Ibu Ratu Kunti acara Raja Suyayatna. Janji Ibu Kunti bahwa saat kerajaan anaknya bisa mandiri maka Kunti baru akan ke Indraprastha akhirnya terpenuhi. Yudhistira dan Drupadi meminta doa kepada Bhisma yang agung dan Ibu Ratu Kunti dan mereka berdua mendoakannya. Para Pandawa akhirnya bisa memeluk Ibu Kunti tanda kerinduan mereka. Ibu Ratu Kunti memerintahkan agar Yang Mulia Yudhistira duduk di atas singgasana kerajaan Indraprastha tersebut. Lalu Yudhistira dan Drupadi segera naik dan duduk atas singgasana itu. Dursasana sempat dibuat bingung karena tidak melihat singgasana di sana. Lalu tiba-tiba singgasana muncul secara tiba-tiba yang membuat para Kurawa terkejut. Begawan biasa memberi nasihat-nasihat kepada Raja Yudhistira. Begawan biasa memberi nasihat agar Yudhistira menunjuk seseorang di antara undangan yang sudah terbukti kehebatannya untuk diberi keistimewaan Pratamargya. Lalu Yudhistira mengumumkan bahwa Pratamargya ada dua pilihan antara Bhisma yang agung dan Basudewa Krishna. Bhisma yang agung pun menolak hal itu dan memberikan Pratamargya kepada Basudewa Krishna. Raja Yudhistira pun menawarkan Pratamargya kepada Basudewa Krishna, dan Basudewa menerimanya. Lalu Pangeran Mahkota Sisupala menyuruh untuk Yudhistira berhenti melakukan Pratamargya kepada Basudewa Krishna. Sisupala ingin menggagalkan Pratamargya kepada Basudewa Krishna.
Setelah Sisupala mengatakan berhenti untuk Pratamargya kepada Basudewa Krishna, semua raja tertuju kepada Sisupala. Sisupala merasa terhina karena Pratamargya ditujukan untuk Basudewa Krishna bukan kepada raja lain. Dan Yudhistira bertanya kepada Pangeran Jadi Sisupala siapa yang lebih pantas menerima Pratamargya ini selain Basudewa di sini. Kebenaran dan kezaliman, roh dan yang kuasa, kebenaran dan kebohongan hanya Basudewa yang mengetahui yang lebih baik di sini. Dan Sisupala membantah percakapan Yudhistira dan berbicara bahwa semua itu bohong. Sisupala mengungkit bagaimana dahulu kenakalan Basudewa yang memecahkan dan mencuri kendi mentega padahal semua itu untuk Raja Kansa. Setelah berbicara yang tidak-tidak kata-kata Sisupala dibantah oleh Pangeran Bima. Pangeran Bima tidak bisa terima sama sekali ocehan terhadap Basudewa tersebut. Lalu Sisupala mengungkit tentang kisah Rekodara Bima yang menikah dengan seorang raksasa. Kelima bersaudara Pandawa pun mulai kesal dengan ucapan yang diucapkan oleh Pangeran Sisupala. Bima pun ingin memenggal kepala Sisupala tetapi dilarang oleh kakek Bisma dan menunggu hukuman yang pantas diberikan pada Sisupala. Sisupala juga menghina ayah kelima Pandawa tersebut yaitu Yang Mulia Pandu. Dan tidak hanya itu, Sisupala pun menghina Arjuna dengan mengingatkan Arjuna bahwa dialah penyebab Drona menghilangkan jari Ekalawa dan menghentikannya belajar seni memanah. Raja Sisupala terus menghina para keluarga Pandawa dan Basudewa Krishna. Setelah menghina keluarga Pandawa dan Basudewa Krishna, Sisupala pun makin menjadi-jadi. Sisupala mengatakan mengapa Basudewa yang dihormati kenapa bukan Bisma yang agung? Bisma pun menjawab dia tidak keberatan sama sekali kalau Basudewa yang mendapatkan kehormatan itu. Lalu Sisupala mendebatkan hal itu tanpa alasan dan Sisupala mengatakan bahwa Bisma yang agung tidak layak mendapat kehormatan itu dan mengungkit masa lalunya Bisma. Kemudian Basudewa Krishna mengingatkan Sisupala agar tidak lupa menghitung semua kesalahannya dan Basudewa hanya akan memaafkan kesalahan Sisupala sebanyak hanya 100 kesalahan saja. Seperti yang dijanjikan Krishna kepada ibunya Sisupala. Basudewa Krishna pun sudah mulai kesal dengan perbuatannya Sisupala karena telah menghina Basudewa Krishna. Seketika Pangeran Sisupala mengatakan bahwa Basudewa Krishna adalah manusia tidak bermoral. Lalu Basudewa menyuruh agar Sisupala tenang dan tidak berjalan di kebutaan menuju ke jalan yang penuh dosa. Sisupala tidak bisa menghitung semua kesalahan yang telah ia lakukan. Basudewa pun sangat marah saat Sisupala mengungkit tentang kesucian Ratu Drupadi. Sisupala mengatakan bahwa Basudewa mempunyai hubungan dengan Drupadi. Sebelum selesai berbicara, Sisupala akhirnya menyadari kalau ia sudah melakukan kesalahan lebih dari batasannya. Dan Basudewa pun sangat marah sampai mengeluarkan senjatanya yaitu Cakra Sudarsana. Cakra Sudarsananya pun mengarah ke kepala Pangeran Sisupala dan memenggal kepalanya Pangeran Sisupala. Hal ini membuat seluruh undangan terkejut. Duryudana marah terhadap Raja Yudhistira bahwa keadilan apa yang sudah dibuat oleh Raja Yudhistira. Yudhistira meminta agar Duryudana untuk tenang karena Sisupala sudah menghina kakek Bisma, Basudewa Krishna dan juga telah menghina ayah dari Pandawa yaitu Pandu dan menghina menantu dari dinasti Kuru yang tak lain adalah Drupadi. Kemudian Duryudana tidak terima dengan semua ini dan mengajak bertarung dengan Basudewa Krishna. Sangkuni berusaha menahan Duryudana namun terdorong oleh Duryudana. Dan Pandawa pun menghalangi Duryudana untuk menyerang Basudewa Krishna dengan senjatanya. Di peraturan di kerajaan Indraprastha semua raja tidak boleh mengangkat senjatanya saat sedang di dalam istananya. Para Pandawa tidak terima apa yang dilakukan Duryudana pada Basudewa Krishna. Perdana Menteri Widura pun juga kesal dengan Pangeran Duryudana dan memberi perintah untuk menurunkan senjatanya. Basudewa pun berbicara bahwa hukuman itu saja pun tidak cukup untuk para anak Drestarastra itu. Basudewa meminta kepada Raja Yudhistira agar menambah hukuman Pangeran Duryudana. Lalu para raja yang datang di Indraprastha menyoraki untuk menghukum Pangeran Duryudana karena telah mengangkat senjata di istana Indraprastha. Drupadi pun memberikan saran untuk hukuman Pangeran Duryudana. Hukumannya yaitu melucuti senjata dari Duryudana, Karna dan Dursasana. Duryudana pun kesal dengan Drupadi karena telah mempermalukan dia di kerajaan Indraprastha. Karna pun merasa tidak terima dan lebih memilih diberi hukuman mati. Karena baginya, melucuti senjata dari seorang kesatria adalah tindakan yang sangat mempermalukan kesatria tersebut. Drupadi mengatakan bahwa dia tidak perlu menanggung malu karena ini adalah untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi sekarang.
Lalu Bima, Arjuna dan Sadewa meminta masing-masing senjata dari para Kurawa dan akan menyimpannya untuk dikirim balik ke Hastinapura. Pangeran Hastinapura yang telah dilucuti senjatanya memutuskan pergi dari istana sebelum upacara selesai. Mereka sangat marah dengan kondisi itu, terlebih lagi Duryudana. Ketika mereka berjalan keluar, tiba-tiba Duryudana tercebur ke kolam yang ada di istana. Sontak kejadian itu membuat semua hadirin tertawa yang membuat emosi Duryudana semakin bertambah. Kondisi di istana Indraprastha baru bisa tenang setelah mendapat perintah Yudhistira. Duryudana langsung keluar dari kolam dan pulang ke Hastinapura. Sampai di Hastinapura, emosi Duryudana masih berlanjut. Dia merusak semua yang ada di istana hingga akhirnya membakar kamarnya. Dursasana yang gagal menenangkannya lalu pergi menemui ayahnya Destrarastra. Kebakaran di kamar Duryudana semakin membesar hingga reruntuhannya hampir menjatuhi Duryudana. Beruntung karena bisa menyelamatkan Duryudana, lalu Destrarastra dan Dursasana datang untuk menenangkannya. Karena penghinaan yang dilakukan Pandawa, karena meminta perintah dari Raja Destrarastra untuk berperang. Destrarastra pun memberi izin kepada mereka untuk menyerang Indraprastha. Namun Duryudana malah menolaknya, dia ingin membalas penghinaan dengan penghinaan juga. Setelah Duryudana menyampaikan keinginannya, Dursasana berpendapat yang bisa melakukan rencana itu adalah Sangkuni. Namun keberadaan Sangkuni sekarang sudah tidak di Hastinapura. Sangkuni memutuskan untuk kembali ke Gandhara karena Duryudana telah mencampakannya di Indraprastha. Setelah mengetahui kabar kepergian Sangkuni, Duryudana segera menyusulnya. Duryudana meminta maaf atas perbuatannya kepada paman Sangkuni hingga dia mengancam akan memotong tangannya. Sangkuni memberi syarat bahwa Duryudana harus mengikuti semua petunjuknya untuk membalaskan penghinaan ini. Akhirnya Duryudana bersedia menuruti semua perintah Sangkuni sebagai bentuk permintaan maafnya. Sangkuni turun dari keretanya dan menerima Duryudana. Mereka tidak hanya merencanakan sesuatu terhadap Pandawa tapi juga kepada istri mereka yaitu Drupadi. Bahkan Sangkuni berkata bahwa Drupadi adalah simbol dari Pandawa. Duryudana jadi teringat penghinaan yang terjadi di Indraprastha karena usul Drupadi. Di Indraprastha Pandawa dan Krishna sedang bermain layangan. Perbincangan dimulai dari Drupadi yang menanyakan tujuan Krishna bermain layangan. Krishna mengajak bermain layangan setelah melihat manusia, karena hati manusia seperti layangan yang selalu berubah mengikuti angin. Layangan yang kehilangan pengendalinya akan kacau, begitu juga hati manusia. Seperti yang kita ketahui, setiap ucapan Krishna pasti memiliki makna yang dalam. Sementara itu Sangkuni yang kembali ke Hastinapura sedang bermain dadu. Widura masuk dengan rasa curiga karena akan mendapat perintah dari Raja Destrarastra. Perintah yang diberikan adalah mengundang Pandawa dan Drupadi ke Hastinapura untuk mendapat sambutan dan kemeriahan. Kecurigaan Widura bertambah karena Gandhari tidak ada di ruangan itu, tapi Widura tidak bisa berbuat apapun selain menjalankan perintah Raja lalu pamit undur diri. Permainan dadu dilanjutkan oleh Sangkuni yang dengan lihainya mengganti angka dadu yang telah terjatuh. Permainan dadu juga dilakukan di Indraprastha oleh Subadra. Subadra ingin bermain dadu dengan Arjuna yang sedang berlatih strategi perang. Namun permintaan Subadra tidak disetujui, bahkan Arjuna malah mengajak Subadra agar belajar strategi perang. Belum lama belajar Subadra malah tertidur di sofa, melihat itu Arjuna hanya tersenyum. Dalam kondisi itu Arjuna terheran-heran atas kedatangan Widura. Di ruang sidang istana Indraprastha, Widura masuk untuk memberikan hadiah dan undangan dari Hastinapura. Pandawa memberi salam dan meminta saran dari Widura. Saran dari Widura adalah mereka harus menolak undangan itu karena pasti Sangkuni sudah merencanakan sesuatu. Meskipun telah mendapat saran dari Widura, Yudhistira tetap tidak bisa mengabaikan undang dari Hastinapura. Yudhistira tidak bisa menolak undangan itu karena dia telah menganggap Destrarastra sebagai ayahnya. Perdebatan antara Pandawa Drupadi tidak bisa terelakkan lagi. Keputusan akhir dari Raja Yudhistira adalah dia akan tetap ke Hastinapura dan jika Destrarastra memerintahkan untuk bermain dadu, maka dia juga harus melakukannya. Untuk memenuhi undangan dari Destrarastra, Pandawa beserta Drupadi datang ke Hastinapura. Sambutan yang berupa sindiran diberikan oleh Destrarastra kepada Yudhistira. Giliran Duryudana memberi salam kepada Yudhistira, namun ekspresi dendam Duryudana terlihat jelas ketika hendak menyentuh kaki Yudhistira. Duryudana juga memberi salam kepada Drupadi yang berupa sindiran. Sangkuni mempersilahkan Pandawa dan Drupadi untuk masuk ke tempat yang telah disediakan.
Gandhari menawarkan agar Drupadi pergi ke kuil kerajaan, penawaran itu disetujui olehnya. Pandawa segera menyusul Yudhistira yang sudah masuk duluan. Ketika sampai di ruangan Sadewa mendapat firasat buruk. Bahkan Sadewa sampai berkata kejadian buruk yang akan terjadi di Hastinapura adalah kejadian terburuk dalam sejarah. Mendengar ucapan Sadewa, Arjuna berusaha untuk meyakinkan Sadewa jika ada hal yang tidak benar pasti Ibu Kunti, Bisma dan Widura tidak akan diam. Ketika tirai dibuka ternyata ada papan permainan dadu di tengah ruangan itu. Sadewa malah semakin khawatir. Di sisi lain ruang istana Bisma terlihat cemas dengan kondisi yang ada. Widura juga punya kekhawatiran yang sama. Indraprastha dibangun oleh kerja keras Pandawa, dan oleh sebab itu Bisma tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambil hak Pandawa. Karena Duryudana ingin merebut Indraprastha, maka Bisma berusaha untuk menghentikannya. Sangkuni, Duryudana dan Dursasana membicarakan rencana mereka. Mereka ingin agar semua yang dimiliki Pandawa diambil oleh mereka. Tidak hanya itu, bahkan Duryudana berencana akan melucuti pakaian Drupadi di depan semua orang yang ada di istana. Dan memberikan penghinaan terbesar kepada istri para Pandawa tersebut. Gandhari, Kunti dan Drupadi baru masuk ke ruangan setelah selesai dari pemujaan di kuil. Guru Drona dan Aswatthama juga telah datang diiringi sambutan meriah dari seluruh penghuni istana. Orang yang pertama kali diberi salam Drona adalah Yudhistira dengan sikap rendah dirinya. Drona mengingatkan jika Pandawa jangan pernah membiarkan hal salah terjadi di permainan dadu yang akan dilaksanakan. Duryudana yang sedang berbicara dengan Karna tiba-tiba didatangi Bisma. Kedatangan Bisma bertujuan untuk memperingatkan jika ada sesuatu yang mengancam Yudhistira, Bisma tidak akan segan untuk mengangkat senjatanya. Setelah Bisma pergi Sangkuni langsung memikirkan rencana untuk membungkam Bisma. Sebelum permainan dimulai Sangkuni mengusulkan untuk membuat peraturan yang jelas. Dan yang ditunjuk sebagai pembuat peraturan itu adalah Bisma. Awalnya Bisma menolak permainan dadu karena permainan dadu tidak menghargai kerja keras dan kemampuan, tapi hanya mengandalkan keberuntungan. Namun akhirnya Bisma tidak bisa mencegah permainan itu setelah Yudhistira meminta kepada Bisma agar memberikan peraturan saja. Peraturan pertama dari Bisma adalah semua wanita tidak boleh berada di istana selama permainan. Wanita hanya boleh masuk jika suaminya membutuhkannya. Yang kedua adalah para pemain hanya boleh mempertaruhkan barang yang pantas. Yang ketiga adalah pemain hanya boleh bertaruh barang yang sepenuhnya menjadi haknya. Peraturan yang diajukan Bisma ditentang keras oleh Duryudana dengan menuduh Bisma tidak ingin permainan ini dilakukan. Bisma mengakui bahwa dia memang tidak menginginkan permainan ini dilakukan. Protes Duryudana sempat menimbulkan kecurigaan Bima, namun Sangkuni tetap bisa melakukan tipu dayanya. Sangkuni melanjutkan bahwa yang bisa dipertaruhkan dalam permainan dadu ini adalah harga diri mereka. Yudhistira juga berkata bahwa sesuatu yang paling berharga memang harga diri. Akhirnya mereka setuju dengan pertaruhan itu. Karena Yudhistira telah setuju dengan peraturan yang telah dibuat maka semua wanita harus meninggalkan istana agar permainan bisa segera dimulai. Sebelum pergi Drupadi memberi sebuah pesan kepada Yudhistira. Permainan baru saja akan dimulai tapi tindakan mencurigakan sudah diperlihatkan oleh Duryudana karena dia menyerahkan hak melempar dadu kepada Sangkuni. Sebelum dimulai pertaruhan dibuat agar permainan lebih menarik. Duryudana mempertaruhkan semua kekayaan yang dimilikinya. Yudhistira juga menyanggupi untuk mengimbangi taruhan Duryudana. Lalu Sangkuni menjelaskan peraturan permainan dadu itu kepada Yudhistira. Meskipun Yudhistira menentang permainan itu tapi dia tetap mendengarkan peraturan permainan dad yang disampaikan Sangkuni. Permainan dimulai dari giliran Yudhistira yang mendapat angka 12 dari dadunya. Yudhistira tersenyum meskipun Sangkuni juga mendapat angka 12. Sangkuni berkata bahwa keberuntungan selalu menyertai sang raja ketika bidak Yudhistira menjatuhkan salah satu bidak Duryudana. Permainan semakin seru ketika bidak mereka tinggal 3. Sementara itu Drupadi yang berada di kamar Ratu Gandhari diperlihatkan dengan semua hadiah yang akan didapatnya. Namun kekhawatiran Drupadi terhadap permainan dadu tetap tidak bisa hilang. Harusnya permainan dadu hanya sebatas untuk hiburan saja. Tapi permainan dadu yang dilakukan di Istana Hastinapura kali ini adalah merupakan perwujudan dari medan pertempuran. Yudhistira butuh 7 angka untuk memenangkan permainan. Tapi sayangnya dadu yang dilempar Yudhistira mengeluarkan angka 3. Sedangkan Duryudana butuh 12 angka untuk menang. Sebelum melempar dadu Duryudana memperingatkan Sangkuni akan rencananya.
Sangkuni memperlihatkan tipu dayanya sehingga dadu yang dilemparnya mendapat angka 12. Dan akhirnya Duryudana menang. Kabar berakhirnya permainan dengan kemenangan Duryudana telah sampai ke ruang Ibu Ratu. Drupadi yang mendengar itu merasa sedikit lega. Tapi ternyata permainan belum berakhir karena masih ada ronde kedua. Di ronde kedua Duryudana mempertaruhkan adiknya Wikarna dan Duryudana menantang Yudhistira agar mempertaruhkan adiknya juga. Perdebatan tentang pertaruhan di ronde kedua masih berlanjut. Perbincangan itu melibatkan hak atas saudaranya, yang berarti pemain harus mempertaruhkan saudaranya. Akhirnya Duryudana mempertaruhkan Wikarna dan Nakula menawarkan diri sebagai taruhan Yudhistira. Di sisi lain istana Drupadi, Gandhari dan Kunti sangat khawatir akan kejadian di istana. Kabar bahwa mereka mempertaruhkan Wikarna dan Nakula membuat Drupadi kaget. Di saat Gandhari dan Kunti hanya bisa terdiam, Drupadilah yang berniat menghentikan permainan itu. Drupadi segera mengirimkan pesan kepada sang raja yang isinya bahwa Yudhistira tidak punya hak apapun atas Nakula. Tepat sebelum Yudhistira memberi keputusan, pembawa pesan Drupadi sampai. Belum sampai berucap sepatah kata pun Yudhistira sudah tahu isi pesan Drupadi. Yudhistira berkata bahwa dia tidak punya hak atas saudara-saudaranya dan segera mengakhiri permainan. Namun sebelum Yudhistira turun meninggalkan permainan, tipu daya Sangkuni membuat semua hadirin terdiam. Karena tipu daya Sangkuni, dengan terpaksa Yudhistira mempertaruhkan Nakula dan memulai permainan. Permainan tidak seimbang sangat jelas terlihat dari kedua pemain. Karena Yudhistira tidak pernah bermain dadu, sedangkan bagi Sangkuni dan Duryudana permainan dadu adalah rutinitas mereka. Akhirnya permainan dimenangkan oleh Duryudana yang tertawa lepas. Sedangkan Yudhistira meneteskan air mata walaupun Nakula tetap tersenyum. Setelah Duryudana menang, dia segera mempermalukan Nakula sebagai budaknya. Arjuna berusaha melindungi Nakula tapi tindakan Arjuna ditenangkan oleh Yudhistira. Duryudana semakin menjadi-jadi, dia menyuruh Nakula berlutut di depannya. Jelas pemandangan itu membuat Pandawa emosi, tapi mereka hanya bisa menyimpan emosi dalam hati tanpa bisa berbuat apapun. Semua hadirin hanya bisa terdiam melihat perlakuan Duryudana kepada Nakula kecuali Mahaguru Drona. Drona protes kepada Destrarastra atas kejadian ini hingga menghina kebutaan Destrarastra. Ucapan Drona jelas memancing emosi Destrarastra, dia langsung menyuruh agar Drona meninggalkan istana atau dia akan menghukumnya. Tidak pilihan lain bagi Drona selain meninggalkan istana. Guru Drona mengajak anaknya Aswatama untuk pergi dari Hastinapura. Bukannya menuruti sang ayah, Aswatama malah memilih menjadi taruhan Duryudana. Kondisi itu memaksa Drona membuat perjanjian dengan Destrarastra. Dari pihak Yudhistira akhirnya Sadewa yang menjadi taruhan untuk permainan itu. Kekhawatiran di ruang Ibu Ratu Hastinapura semakin bertambah, terutama Kunti. Kunti meminta agar Gandhari segera menghentikan permainan ini. Namun Gandhari tidak bisa berbuat apapun selain menangisi kejadian yang ada. Akhirnya Drupadi memutuskan untuk pergi ke ruang sidang untuk mengakhiri permainan dadu itu. Hadangan dari pengawal tidak berarti apapun di depan Drupadi ketika hendak memasuki ruangan permainan dan perdebatan pun dimulai. Protes kepada Yudhistira tidak hanya dari Drupadi, tapi juga melibatkan Arjuna, Bhisma dan Drona. Kebingungan semakin masuk ke dalam jiwa Yudhistira karena Yudhistira terikat dengan kata-katanya sebagai manusia. Sedangkan di sisi lain dia juga terikat dengan seluruh rakyat sebagai raja. Drupadi terus melancarkan protes kepada Yudhistira sampai dia harus berdiri di sana agar permainan itu tidak bisa dilanjutkan. Melihat hal itu Sangkuni memperdaya Yudhistira bahwa Drupadi dijadikan Yudhistira alasan untuk berlindung. Akhirnya Sangkuni memberi pilihan yang isinya Yudhistira harus memerintahkan Drupadi untuk pergi atau Duryudana yang pergi. Ketika Duryudana dan Sangkuni hendak meninggalkan ruangan, Yudhistira akhirnya memerintahkan agar Drupadi pergi. Drupadi segera meninggalkan ruangan diliputi emosi. Sampai di kamar, Ibu Ratu Drupadi memerintahkan agar Kunti dan Gandhari untuk pergi dari kamar Ibu Ratu. Namun Drupadi juga menyindir seraya berkata tidak ada wanita yang boleh ke istana. Ronde kedua telah berakhir dengan kemenangan Duryudana. Sebagai taruhan Sadewa harus rela menjadi budak Duryudana.